muda bersama di gardu. Minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita akan mengikuti Sapa Desa dengan tema peluang kerjasama desa, dan yang akan menjadi presenter atau membawakan materi nanti adalah Bapak Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, yaitu Bapak Hairul Dwi Sapta. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilakan Bapak Hairul Dwi Sapta SHMAP untuk menyampaikan materi. Kami persilakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang diketahui bahwa semenjak lahirnya Undang-Undang 6 2014 tentang desa dan beserta turunannya PP 43, PP 47, Kementerian Dalam Negeri di Jan Bina Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah aktif untuk bisa memajukan tata kelola pemerintahan daerah dan desa dalam sisi penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik atau good governance dari sisi tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar dasar hukum bahwa Undang-Undang 6 dengan lahirnya desa dapat mengadakan kerjasama juga dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. PP 43, PP 47 dan lahirnya Permendagri 96 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Ini adalah kunci bagi kita baik dari strata pemerintahan untuk bisa mendorong investasi di tingkat desa, baik kerjasama dengan desa lain atau kerjasama dengan pihak ketiga. Harapan kami dengan adanya dasar hukum yang kuat dan sudah menjadi hukum positif, ini bisa memudahkan Bapak dan Ibu di pemerintah daerah sebagai pembina dan pengawasan dan fasilitator agar supaya kawan-kawan di desa ini bisa segera mendorong dan melaksanakan potensi-potensi yang ada dengan kerjasama desa atau dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memajukan perekonomian yang ada di desa. Karena ini penting sekali. Seperti yang Bapak Ibu sudah lihat bahwa potensi yang ada di desa, Bapak dan Ibu Kepala Desa dan beserta jajaran serta lembaga kemasyarakatan yang mengetahui potensi apa saja yang bisa dikembangkan di desa masing-masing. Tentunya dengan 74.962 desa, kami berharap dari Aceh sampai Papua ini sudah didukung dengan penguatan perekonomian dari sisi kerjasama dan para investor maupun investasi yang akan dikembangkan dari sisi pengembangan perekonomian ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tingkat desa. Lanjut, Bapak dan Ibu, ini ada gambaran umum apa itu kerjasama desa. Kerjasama desa ini adalah kesepakatan bersama antar desa dan atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis. Tentunya tanpa ada dokumen tertulis, dokumen ini tidak bisa kita kerjasamakan. Seperti halnya bahwa dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dari sisi undang-undang, PP maupun Permendagri, dan diikuti juga beserta turunannya dengan peraturan kepala daerah dan kepala desa untuk mendukung kerjasama desa. Tentunya kerjasama yang dikerjakan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa. Ini diatur juga sudah menjadi hukum positif. Dan kami berharap kawan-kawan di desa, pemerintah daerah sudah bisa mengklaster atau melihat indikator-indikator atau variabel apa saja yang akan dikembangkan di desanya masing-masing. Tentunya tidak semua daerah atau desa mempunyai potensi yang sama, baik dari sisi pertanian, perkebunan, perikanan, atau industri lainnya, dan ini menjadi perhatian kami dari pemerintah pusat untuk bisa mensupport, mendukung, memfasilitasi terhadap kerjasama-kerjasama yang ada di tingkat desa. Tentunya dengan tata kelola pemerintahan secara berjenjang dari tingkat pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, hingga ke desa, kami berharap pembinaan dan pengawasan ini bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan support dari fasilitator, para penyelenggara pemerintahan daerah dan desa, agar supaya kepentingan masyarakat dalam rangka
mensukseskan perekonomian dan kesejahteraan ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan slide ini dengan singkat agar nanti forum diskusi kita lebih mendalam dan interaktif dan semua permasalahan ini bisa kita selesaikan bersama. Seperti yang kita ketahui, pasti Bapak dan Ibu sudah membaca semua regulasinya, tapi kami mengingatkan kembali bahwa Permendagri 96 2017 ini sangat penting untuk bisa disosialisasikan, dikerjakan, dan dilaksanakan, serta dikembangkan dari sisi potensi kerjasama yang akan Bapak Ibu lakukan di tingkat desa agar supaya bisa ini berjalan dengan baik. Struktur atau kondisi kerjasama yang dilakukan dengan mempertimbangkan tentunya dengan APBDes, kemampuan APBDes, tentunya kerjasama antar desa juga diatur dengan peraturan bersama kepala desa seperti yang diatur dalam Permendagri 96 2017, dan kerjasama dengan pihak ketiga juga diatur dengan perjanjian bersama. Nah, ini struktur yang bisa Bapak Ibu lihat dan mungkin sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu yang di desa lain atau di daerah lain. Nah, bagi yang belum melaksanakan, kami siap untuk mendukung, memfasilitasi, serta melakukan pendampingan agar supaya proses kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Bapak Ibu, syarat-syarat kerjasama desa tentunya harus kita ikuti sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya kerjasama yang akan kita lakukan harus saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mendukung serta menguatkan. Tanpa ada indikator ini, tentunya kerjasama tidak bisa kita lakukan. Nah, syarat-syarat kerjasama perlu disepakati dalam musyawarah desa sebagai musyawarah paling tertinggi di tingkat desa. Tentunya bidang atau potensi yang akan dikerjasamakan harus tertuang di dalam RPJM desa dan RKP desa sebagai perencanaan pembangunan dan monitoring, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan, baik dari sisi pemerintah daerah, pemerintah desa maupun badan pemerintah BPD yang ada di tingkat desa. Dalam hal bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan yang belum tertuang dalam RPJM desa atau RKP desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM desa dan RKP desa. Dan perubahan terhadap RPJM dan RKP desa sebagaimana dimuat dalam ayat 2 dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Bapak dan Ibu, dari konsep berpikir yang diatur di dalam undang-undang untuk melakukan kerjasama desa, tentunya syarat-syarat ini perlu kita lakukan agar supaya dalam sisi tata kelola pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, yang berjalan sesuai dengan transparansi dan akuntabel, dilakukan pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaannya. Lanjut, dan tata cara kerjasama desa, ini ada di matriks, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat, baik persiapan, penawaran, penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa, penandatanganan, pelaksanaan serta pelaporan, semuanya sudah tertuang di dalam bagaimana tata cara kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga. Nah, harapan kami nanti kawan-kawan panitia bisa dibagikan slide ini untuk dibaca, dan apa saja yang menjadi pokok permasalahan tentunya indikator-indikator persyaratan baik dari sisi persiapan, penawaran, penyusunan rancangan peraturan, penandatanganan, pelaksanaan serta pelaporan ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Tanpa ada tahapan yang Bapak Ibu lihat di layar ini, tentunya akan menjadi pokok permasalahan bagaimana kita melakukan dari sisi pemantauan, pelaksanaan maupun pelaporan nanti di akhir kerjasama itu berakhir. Dan harapan kami ini sudah bisa berjalan dan Bapak Ibu sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga antar desa, ini bisa juga mendorong kawan-kawan di desa lainnya, memang bila ada potensi yang bisa dikembangkan, ini bisa didorong untuk melakukan kerjasama. Tentunya kerjasama ini akan mendorong potensi perekonomian. Saat ini 2 tahun kita sudah mengalami kondisi pandemi, dan kondisi pandemi ini juga mempengaruhi perekonomian di semua sektor usaha, dan harapannya bahwa seperti nawacita yang disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, membangun NKRI dari pinggiran, yaitu dari tingkat desa. Tentunya yang bersentuhan langsung dan berhadapan langsung sebagai garda terdepan untuk penguatan perekonomian dan masyarakat adalah Bapak dan Ibu Kepala Desa dengan pembinaan dari pemerintah pusat, daerah, baik provinsi dan kabupaten kota sampai di tingkat kecamatan. Harapan kami ini bisa berjalan dan kami siap mendukung sebagai pemerintah pusat yang melakukan pembinaan dan pengawasan dari sisi tata kelola pemerintahan desa. Lanjut,
Nah, ini ada matriks juga tata kerja sama dengan pihak ketiga atas prakarsa desa. Nah, ini yang sudah Bapak Ibu lihat di layar. Indikator persiapan, penawaran, lalu penyusunan perjanjian juga sudah diatur dalam ketentuan dan harapannya tahapan-tahapan ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah proses ini agar bisa berjalan dengan baik. Saya lanjut. Nah, ini untuk yang metrik tata kerja sama dengan prakarsa pihak ketiga, nanti Ibu bisa lihat. Tolong panitia dibagikan di kolom chat untuk PowerPoint ini agar bisa nanti dibaca dan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi terhadap tata cara kerjasama baik dari usulan prakarsa pihak ketiga maupun usulan dari prakarsa desa. Tentunya hal ini kita jabarkan di dalam diskusi webinar ini agar supaya ini bisa berdiskusi interaktif dan Bapak Ibu yang punya permasalahan atau yang sudah berjalan dan belum berjalan bisa melihat konsepsi dari regulasi yang sudah ada. Lanjut. Nah, apa yang akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pemerintah daerah sampai tingkat desa, bahwa hasil kerjasama desa tentunya untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam sisi untuk meningkatkan pendapatan desa, masuk ke rekening kas desa, menjadi aset desa, barang. Nah, ini hasil kerjasama desa ini mempunyai manfaat yang sangat baik dan positif. Oleh karena itu, kami berharap semua kepala desa dibantu oleh pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota, melakukan review dan evaluasi terhadap potensinya masing-masing. Dan kami di sini juga sudah melakukan pendataan. Di sini ada Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa dengan profil desa dan kelurahan. Kami berusaha mematangkan, memvalidasi data-data yang masuk dari Bapak Ibu sekalian, agar supaya potensi-potensi desa ini bisa kami dorong baik dari sisi top down maupun bottom up dari sisi perencanaan, agar supaya hasil kerjasama desa ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya tematik dari tingkat provinsi dan kabupaten kota hingga ke desa, jenis kerjasamanya berbeda-beda, dan kami juga berusaha untuk mengklaster beberapa kerjasama yang sudah berjalan maupun harus didorong untuk dilakukan kerjasama agar supaya potensi ini bisa berkembang dengan baik. Tentunya dengan perkembangan digitalisasi dan transformasi digital sekarang sudah era 4.0 memasuki 5.0, kami berharap potensi-potensi yang ada di tingkat desa ini bukan hanya dilakukan secara manual, tapi sudah bisa masuk kepada dalam e-commerce untuk dilakukan publikasi dan para swasta itu bisa melihat kondisi potensi yang ada di desa masing-masing. Kayak contoh, sekarang kami dari Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan kerjasama dengan Kadin, dan Kadin mendorong juga agar supaya pemerintah daerah dan desa ini bisa dilihat dari sisi potensinya, dan Kadin siap mengembangkan baik dari sisi digitalisasi maupun pengembangan usaha lainnya. Dan kami berharap hal ini bisa memajukan perekonomian yang secara baik di tingkat daerah maupun di tingkat desa. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat Sapa Desa, pembiayaan terhadap kerjasama antar desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pengawasan kerjasama desa tentunya tidak lepas dan luput dari peraturan perundang-undangan yang telah kita undangkan dan berlaku. Agar supaya yang seperti tadi dari slide sebelumnya, pendataan terhadap pendapatan hasil dari kerjasama desa ini, baik uang, barang, maupun aset ini bisa tercatat dengan baik, bisa terkontrol dengan baik, bisa termonitor, dan bisa dilaporkan dengan baik. Nah, tentunya untuk pembiayaan kerjasama antar desa, biaya kerjasama antar desa dibebankan kepada APBDes masing-masing desa yang melakukan kerjasama. Dan juga termuat di dalam RPJMDes, peraturan RKP desa, dan peraturan APBDes. Dan mendapat persetujuan dari Bupati Wali Kota sebagai pembina dan pengawasan yang tertuang di dalam pasal 112 hingga 115 Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Seperti yang kami sampaikan bahwa pengawasan dan pembinaan secara berjenjang, baik dari tingkat pusat, daerah provinsi, dan provinsi kabupaten kota ini, sampai di tingkat desa, tentunya untuk kebaikan bersama, dan bukan hanya diatur di dalam Undang-Undang 6 2014, tapi juga diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di kolom berikutnya untuk pembiayaan kerjasama dengan pihak ketiga, tentunya juga tidak jauh berbeda dengan kerjasama antar desa, harus tercatat juga, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dari sisi biaya,
pencatatan di dalam APBDes, maupun pembiayaan dan persetujuan dari kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wali Kota. Dan kolom terakhir, pembiayaan terhadap pembinaan dan pengawasan kerjasama desa, tentunya biaya pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama desa dibebankan juga pada DIPA, institusi pembina, sehingga pembiayaan dapat bersumber dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, APBN, dan sumber lain yang tidak mengikat. Nah, di poin nomor 3 APBN ini adalah salah satu dorongan sosialisasi dan penguatan edukasi kami dari pemerintah pusat untuk bisa mendorong kawan-kawan dari pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota melakukan pembinaan kepada desa agar supaya perjalanan kerjasama desa ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan potensi yang ada. Lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa telah mengatur kodifikasi dan nomenklatur tentang pembiayaan apabila kerjasama desa ini akan dilakukan. Nah, seperti yang dilihat di layar bahwa untuk pengembangan sistem informasi desa dan kerjasama desa yang termasuk dalam transformasi digital, ini sudah kita masukkan di kolom kodifikasi di Permendagri 20/2018 terhadap penganggaran kerjasama desa dalam kode rekening APBDes desa. Nah, tentunya koordinasi kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa antar desa, kecamatan, kabupaten hingga pihak ketiga ini bisa dianggarkan. Dan apabila sudah ada regulasi, sudah ada kodifikasi dan nomenklatur, Bapak dan Ibu segera bisa melaksanakan dan menganggarkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan tidak perlu khawatir dan ragu-ragu kembali bahwa kami dari sisi pemerintah pusat dan kawan-kawan pemerintah daerah telah mendorong, menyediakan, mensahkan, dan mengundangkan regulasi dan mendukung dari sisi kodifikasi dan penganggaran agar supaya ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh kerjasama. Kami sudah melakukan juga evaluasi terhadap kerjasama desa dengan pihak ketiga. Contohnya ada di kerjasama Desa Mulo. Nah, ini sudah melakukan kerjasama untuk BUMDes dalam pengelolaan air bersih. Ini bisa juga kami ucapkan selamat kepada Desa Mulo dan kerjasama Desa Punggul. Ini juga menjadi inisiasi dan kami melakukan pemantauan juga agar supaya proses kerjasama ini tetap berjalan, memang dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Tentunya perjanjian ini juga mungkin bisa berkembang lagi dari sisi potensi lainnya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Kreativitas dan inovasi dari para kepala desa untuk memajukan daerahnya, kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya dari sisi regulasi yang ada, kami berharap inovasi dan kreativitas ini bisa membangun masyarakat agar perekonomian yang ada di desa serta membuka lapangan pekerjaan baru tentunya, mungkin dari kerjasama dengan pihak ketiga atau antar desa, agar supaya para SDM atau masyarakat yang ada di tingkat desa ini bisa mempunyai penghasilan yang baik untuk memenuhi kehidupan di keluarganya masing-masing. Lanjut. Nah, ini ada kerjasama juga antar desa di Kecamatan Ngantang, Malang, melibatkan desa Kaum Rejo, Bantu Rejo, Sumber Agung, dan Mulyosari. Ini pembiayaan juga berasal dari desa dan bekerjasama dengan PT Asal Jaya. Nah, ini di wilayah kerjasama Sumatera juga kami sudah lakukan pemantauan, Sulawesi dan Kalimantan, serta Nusa Tenggara. Nah, kami berharap sekarang kita sudah masuk untuk mendorong gerakan G20, agar supaya mensukseskan gerakan G20 menjadi perekonomian emas di tahun 2045, kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa memajukan dan segera melakukan kreativitas yang positif untuk bisa membangun daerah dan desanya masing-masing, seperti yang sudah kami sampaikan di contoh di layar Bapak Ibu sekalian. Lanjut, nah, ini update yang sudah kami lakukan review dari tahun 2019, 2020 hingga 2021 terhadap pemantauan pelaksanaan kerjasama desa. Nah, Bapak Ibu yang hadir yang kami sebutkan dan sudah ada di layar ini, mohon konfirmasinya bagaimana perkembangan tentang kerjasama desa, baik dari wilayah Sulsel, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Utara, Bengkulu. 2020 kami melakukan evaluasi di Jawa Tengah, Bali, Sulteng, Jawa Timur, Banten, Gorontalo, Yogyakarta, Kalimantan Barat. Nah, 2021 ada Aceh, Sulsel, Sulteng, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Bengkulu, serta Nusa Tenggara Timur. Nah,
Pada tahun 2020 dan 2021, bentuk dan bidang kerjasama mulai berkembang dan bervariasi ke arah pelayanan digital. Karena kondisi pandemi sekarang dari tahun 2020 hingga 2021, kondisi pertemuan antar masyarakat ini sudah sangat terbatas. Oleh karena itu, digitalisasi atau teknologi ini memegang garda terdepan untuk bisa bagaimana memajukan kerjasama serta meningkatkan perekonomian yang ada. Tentunya seperti yang kita lakukan pada hari ini, Bapak dan Ibu peserta rapat, sekarang sudah berapa partisipan, Mas? 925 orang, tanpa adanya, mungkin ada sisi positif, dari sisi pengembangan komunikasi, sekarang kita bisa berkomunikasi dengan cepat, dengan kondisi pembahasan untuk bagaimana memajukan desa dan perekonomian dengan menggunakan teknologi. Dan ini eranya sudah bergeser kepada era teknologi dan komunikasi, tentunya baik dari sisi potensi dan pengembangan perekonomian ini bisa digunakan. Contoh sekarang Gojek sudah ada, Shopee, dan lain sebagainya, dan ini kami berharap hal-hal yang kreatif seperti itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk membangun desa dengan metode kerjasama desa atau dengan pihak ketiga. Dan kami di Jembina Pemdes telah melakukan pemutahiran data melalui surat kami tanggal 15 Januari 2020 tentang permintaan data. Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa mensupport report terhadap identifikasi kerjasama kepada Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, agar supaya permasalahan-permasalahan serta masukan serta laporan dari Bapak ini segera kami tindak lanjuti, baik dari sisi koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah maupun sampai di tingkat desa, walaupun dengan pihak swasta. Pihak swasta ini bisa kita kembangkan dan komunikasikan sesuai dengan potensi yang diinginkan oleh investor, agar supaya Bapak dan Ibu ini juga bisa kami dorong untuk melakukan peningkatan kerjasama tadi dari sisi potensi yang ada. Dan kami juga telah melakukan evaluasi update data dari Provinsi Jawa Tengah dan Bali dari tahun ke tahun secara konsisten, dan dilihat dari perkembangan jumlah desa semakin meningkat. Dan ini kami juga berharap Bapak dan Ibu pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota dan desa di wilayah timur, kami tetap mendorong dan berupaya juga inovasi apa saja yang bisa dikerjasamakan, dan kami siap dari pemerintah pusat untuk bisa turun dan memfasilitasi serta mendampingi Bapak Ibu sekalian di wilayah timur, tentunya di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, untuk mengoptimalkan potensi di desanya masing-masing. Tentunya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat kami harapkan, baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, untuk bisa segera turun ke lapangan, ke desanya masing-masing, agar supaya kawan-kawan di desa bisa melakukan identifikasi dan didukung dari informasi serta peraturan yang ada. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga perlu dilakukan pemetaan potensi dari hasil kerjasama agar dapat mendukung fasilitasi kerjasama secara optimal. Kabupaten kota yang belum mengembangkan kerjasama desa, kami harap dalam pertemuan ini segera mendorong. Kami akan nanti membuka hotline untuk komunikasi terhadap kerjasama yang akan dilakukan dan belum dilakukan atau sudah dilakukan, agar supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Kebetulan Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, kami dari tim di sini sudah lengkap, baik dari sisi Kasubdit dan Kepala Sesi dan staf seluruh KKD, untuk bisa mensupport Bapak Ibu sekalian, dan didukung juga dari Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Pak Sekretaris Jenderal, untuk bisa mensupport kerjasama di desa ini bisa berjalan dengan baik, dan tahapan-tahapan serta potensinya bisa kami klasterkan, dan kami identifikasi jenis kerjasama apa saja yang sudah berjalan, belum berjalan, dan akan berjalan. Nah, peran pemerintah daerah ini sangat penting untuk bisa memajukan kondisi kerjasama ini sampai di tingkat desa. Harapan kami, ayo terus pemerintah daerah untuk bisa membantu kawan-kawan di desa, semangat terus kawan-kawan di desa, apa yang menjadi potensi dan inovasi untuk mengembangkan desa Bapak Ibu sekalian. Dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, tentunya komunikasi secara berjenjang juga kami harapkan terjadi, dan apabila ada hambatan-hambatan, silakan bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini kami di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa. Peluang-peluang kerjasama, lanjut. Sudah kami klasterkan terhadap bidang-bidang apa saja, baik bidang pemerintahan desa,
ada pengelolaan atas tanah desa, pengelolaan aset desa. Nah, ini bidang pemerintahan desa, banyak aset-aset desa yang mungkin belum dimanfaatkan. Harapan kami ini bisa dimanfaatkan untuk menambah PADES desa. Karena kalau tanpa ada pengelolaan dan pemanfaatan yang baik, ini tidak bisa menopang terhadap pendapatan APBD desa di tempat Bapak Ibu sekalian. Lalu ada bidang pembangunan desa, lalu ada bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang kebutuhan yang tidak tergolong lain-lain, baik dalam ini penanggulangan keadaan darurat, penanggulangan pasca bencana, serta lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Nah, harapan bidang-bidang ini dari 4 bidang, tentunya indikator bidang ini menjadi penunjang Bapak dan Ibu sebagai klaster indikator di bidang pemerintahan desa itu apa saja bisa dikembangkan. Pembangunan desa apa saja, pemberdayaan masyarakat desa apa saja. Nah, harapan kami ini semua bisa terang benderang dalam diskusi webinar ini. Nanti juga kita bisa diskusi dan segera Bapak dan Ibu setelah melakukan diskusi dan menerima informasi serta edukasi dari kami dari pemerintah pusat, segera melakukan langkah-langkah yang aktif dan positif agar supaya proses kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, ini yang menjadi fokus utama kami. Tadi pagi juga dari Direktorat Keuangan dan Aset sudah melakukan webinar dan diskusi yang sudah mengikuti, mungkin sudah lihat bahwa Permendagri 1 2016 tentang pengelolaan aset desa ini juga sedang kita lakukan evaluasi agar supaya kawan-kawan di desa ini bisa melakukan pemanfaatan terhadap aset desa yang ada. Jangan terbengkalai dan tidak dimanfaatkan, dan ternyata setelah dimanfaatkan ini bisa menjadi potensi pendapatan yang positif dan baik untuk peningkatan perekonomian yang ada. Jadi harapan kami segera lakukan review Bapak dan Ibu dari pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk melakukan pendampingan dan fasilitator kepada pemerintah desa aset-aset apa saja yang belum dioptimalkan untuk pemanfaatan aset tersebut. Nah, ini kerjasama pemanfaatan juga diperbolehkan. Jadi optimalkan daya guna dan hasil guna aset dalam meningkatkan pendapatan desa. Tentunya untuk kawasan perdesaan juga untuk unit pelayanan puskesmas, sekolah, pembangunan infrastruktur, bidang keamanan dan ketertiban, bidang pariwisata, untuk kuliner dan pengelolaan sampah. Ini untuk kawasan perdesaan. Kemarin kawan-kawan dari Kementerian Desa juga meminta audiensi juga berdiskusi tentang bagaimana kawasan perdesaan untuk kerjasama antar desa. Harapan kami ini tetap bisa dijalankan dengan baik, dan kawan-kawan dari Kementerian Desa juga berharap Kemendagri bisa mensupport dan mendukung terhadap kerjasama desa yang ada di kawasan perdesaan. Lanjut. Nah, ini dari sisi pertanian, kerjasama dengan pihak ketiga, semuanya sudah e-commerce, ya, baik kerjasama bibit unggul, edukasi, pelatihan cocok tanam, dan seterusnya. Sekarang juga waktu hari Rabu, Ibu Pauda, Direktur Peningkatan Kapasitas juga sedang mengembangkan Learning Management System atau LMS bersama dengan Bank Dunia, bagaimana kita melakukan edukasi kepada aparatur yang ada di desa maupun masyarakat agar supaya edukasi tentang tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan perekonomian yang ada di desa ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya dari setiap bidang, baik dari sisi bidang kesehatan, bidang pertanian, pendidikan, serta penguatan transformasi digital, ini sedang kita kembangkan dengan baik. Nah, ini kemarin juga ada konsep desa digital yang dari inisiasi Provinsi Jawa Barat. Terima kasih dari Provinsi Jawa Barat. Kemarin kita cek di Kabupaten Bandung Barat ya, Bu Lisbeth ya. Bandung Barat. Nah, ini bisa menjadi percontohan juga bagaimana transportasi digital dengan Telkom dikembangkan juga berjalan dengan baik. Nah, harapan kami ini semua bisa dilakukan konsep-konsep kunjungan atau bertukar informasi bagaimana pengembangan desa digital ini dari sisi kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis kerjasama yang sudah dilakukan Kemendagri. Harapannya bisa mendorong Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berjalan dengan baik. Dan contoh kerjasama di desa ini juga tentunya untuk mendorong semua kebutuhan yang ada di desa, dan kami dari pemerintah pusat siap untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendampingi terhadap jenis-jenis kerjasama yang akan Bapak Ibu lakukan. Next. Isu strategis yang berkembang tentunya ini bervariasi dan berjalan sesuai dengan perkembangan tahun. Nah, harapan kami yang menjadi pokok persoalan adalah penganggaran dalam Badan Kerjasama Antar Desa. Ini bisa dianggarkan sesuai dengan Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
dengan melekat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKAD. Tapi BKAD ini bisa dapat dibentuk, tapi kalau ternyata tidak diperlukan, tidak usah dibentuk. Ini sesuai dengan kebutuhan saja. Karena bahasa di Permendagri kami buka slot itu dapat dibentuk BKAD. Kalau ternyata Bapak dan Ibu tidak perlu membentuk BKAD, tidak diperlukan. Nah, ini tergantung dengan kebutuhannya. Nah, oleh karena itu Permendagri 96 ini membuka nomenklatur BKAD agar supaya apabila diperlukan oleh kawan-kawan desa dapat dibentuk BKAD. Kalau tidak perlu gitu ya. Nah, untuk yang BKAD yang ex-PNPM tadi, kami berharap ini juga bisa menjadi fokus perhatian walaupun ex-PNPM sudah selesai, tapi asetnya dan kerjasama juga masih banyak di tingkat desa, dan harapan kami Permendagri 96 2017 ini bisa mendorong melakukan inventarisasi tertib administrasi serta transparansi pelaporan dari sisi aset maupun pelaporan keuangan yang aset ex-PNPM dan keuangan ex-PNPM. Nah, tentunya PP 11 2021 tentang BUMDes sebagai pengelola kegiatan dana bergulir ex-PNPM mandiri pedesaan wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama sejak peraturan perundang-undangan ini diundangkan. Jadi harapan kami ini segera Bapak dan Ibu melakukan pendataan terhadap aset dan pelaporan ex-PNPM yang telah Bapak Ibu lakukan pengelolaan sampai dengan tahun 2014 dan sampai dengan sekarang. Lanjut. Nah, ini pentingnya perjanjian bersama kepala desa, memberikan bantuan ruang kerja dan seterusnya, kerjasama dalam dokumen perencanaan desa dan seterusnya, ini bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Pada akhirnya kami menyimpulkan terhadap diskusi webinar ini, harapannya bahwa Kementerian Dalam Negeri dengan adanya webinar Sapa Desa, khususnya dalam hal peluang kerjasama desa, ini dapat mendorong kerjasama sebagai pendongkrak kemandirian desa dengan cara mengoptimalkan bidang dan potensi yang dikerjasamakan yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang bernilai ekonomi bagi desa. Lalu yang kedua, pengembangan kerjasama desa diarahkan agar sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sesuai dengan Permendagri 96 2017. Lalu yang selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi, yang pertama, mendorong pemerintah kabupaten kota dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam rangka menumbuhkan dan memotivasi pemerintah desa untuk membangun kerjasama desa. Nah, ini juga tentunya harus dilakukan juga secara berjenjang sampai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dengan mengoptimalkan fasilitasi kerjasama desa. Tujuannya adalah agar supaya tanggung jawab secara berjenjang, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab dan pembinaan dan pengawasan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, peran camat sebagai pembina Pak Lurah dan Pak Desa ini juga sebagai wakil dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati dan Wali Kota, ini juga mempunyai peran yang sangat penting dan sangat banyak nih. Mudah-mudahan Pak Camat di sini saya rasa yang hadir juga banyak ya. Pak Camat nanti bisa juga berdiskusi bagaimana dorongan-dorongan yang perlu dilakukan kepada pemerintah desa dalam hal kerjasama desa dan pihak ketiga ini agar supaya perekonomiannya di wilayah pembinaan Bapak Camat semua ini bisa berjalan dengan baik. Pak Camat ini diminta kami untuk fasilitasi terhadap setiap tahapan dan mekanisme penyelenggaraan kerjasama desa untuk memastikan kerjasama desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah desa, lalu penguatan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun peraturan bersama kepala desa dan atau perjanjian bersama, mengarahkan dan memotivasi pemerintah desa untuk menginventarisasi potensi kerjasama desa dan PADS desa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa hal yang menjadi penyampaian kami tadi, harapan kami diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Nanti Bu Fitri akan dengan tim saya sudah siap untuk merespon dengan cepat, baik dari YouTube maupun kolom chat dari Bapak sekalian, atau langsung berdiskusi di forum ini, agar supaya semua permasalahan dapat kami inventarisir, dapat kami selesaikan, dan kami segera melakukan monitoring serta pencatatan terhadap masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi
Tentunya mungkin ada berapa juga yang menjadi forum keberhasilan agar supaya pelaksanaan kerjasama ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan demi kemajuan masyarakat di desa. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.